rekan-rekan, nama keluar lagi nih. Ketutupan gambar saya. Bisa nggak sih waiting room-nya itu dihilangi ya, supaya saya bisa lah. Oke. Saya mau kasih nama Daniko Sase itu sebetulnya nama panggilan saya. Nama panggilan saya. Saya dapat nama itu ketika mau berangkat bersama-sama tim nasional ke luar negeri waktu itu. Maaf, saya masih warga negara asing. Tidak ada warga negara, tanyai mau pakai nama siapa. Ya udah, kita nyebut ada yang namanya Daniko Sase. Kalau Anda semua kenal pemain nasional terkenal Hendria Diko Sase, itu sebenarnya satu angkatan di mana waktu itu ditanyain namanya siapa, udah sebut aja lah. Jadi nama Daniko Sase itu sebenarnya nama di mana nama orang tahu di dunia bola basket. Oke, terima kasih ya. Terus yang selanjutnya. Mungkin saya terus merubah berkali-kali tentang arti kata-kata coach ini. Yang pertama, coach itu C pertama itu adalah contoh. Contoh itu teladan. Nanti di belakang ini ada yang saya ceritakan bahwa seorang pelatih itu harus menjadi apa ya? Menjadi teladan, menjadi apa yang diharapkan oleh pemainnya. Maka kalau pelatih kehidupannya yang baik, itu akan membawa pemainnya terus melihat dia menjadi baik. Ambil contoh, saya punya pelatih dulu, kalau datang ke lapangan, ke tempat lapangan saya berlatih, dia pasti 1 jam sebelumnya datang. Apa yang dia lakukan? Dia bilang sama anak-anaknya, ayo mari bareng-bareng jalan kaki, lihat di lapangan, kalau ada batu diambil. Karena kebetulan kita latihannya di lapangan luar. Tapi dia nggak cuma ngomong, dia sendiri datang mengambil batu di situ supaya lapangan itu safe untuk pemain-pemain berlatih. Jadi menurut saya, yang pertama seorang pelatih harus bisa menjadi teladan yang baik. Ada satu lagi contoh yang kurang baik. Misalnya. Ada pelatih yang ngerokok. Terus dia bagaimana bisa bicara kepada pemainnya, kamu jangan ngerokok. Sedang dia ngerokok. Lah, ada satu peristiwa yang seumur hidup tidak bisa saya lupakan. Saya lagi menatang di kota Salatiga, ada pelatih menyamper saya dengan membawa rokoknya di mulutnya. Terus bicara kepada saya, Susu, bagaimana ya caranya supaya pemain saya nggak ngerokok? Saya kan bingung kan dia. Dia masih ngerokok, sepur rokok seperti itu. Saya jawab aja langsung. Kalau kamu pengen pemainmu tidak merokok, rokok yang di mulutmu itu ditelan dulu. Dia ketawa-tawa, iya. Jadi maksud saya di sini, kalau pelatih yang baik, mesti harus kasih contoh ketika di lapangan khususnya. Mesti untuk sikap yang baik. Maka kalau saya takutnya, kalau pelatih nggak bisa jadi contoh, susah untuk diteladani anak buahnya. Yang kedua, menjadi orang tua. Ini sangat penting dalam pembapaan. Karena latihan bola basket itu nggak cita cuma soal teknik aja. Tapi pembapaan. Kan semua pemain ada. Kadang-kadang mengalami masalah. Pemain ada banyak persoalan. Tapi kalau kita nggak tahu, kita nggak jadi orang tua buat mereka, akan susah sekali. Mereka membutuhkan itu. Membutuhkan itu. Apalagi ini satu peristiwa yang lucu ya. Ini lucu aja. Ada anak pacaran, habis pacaran diputus. Terus berangkat keluar kota pertandingan, bukannya main basket, tiap hari di kamar melamun. Lah, saya sebagai pelatih, ya saya deketin dia, bicara pelan-pelan. Akhirnya anak itu pelan-pelan bisa. Lah, itu tidak bisa didekati dengan cara seorang pelatih. Tapi dekati dengan cara seorang bapak. Ambil contoh ya, seorang bapak itu gini, dirangkul, terus kasih tahu apa masalahnya. Kalau enggak repot. Kalau enggak terus kita kok apa ya? Kita terus maksudnya begini. Kalau kita tidak mau menjadi bapak buat mereka akan sangat sulit.
Ketiga, soal attitude mungkin nggak usah saya bahas ya. Karakter itu perlu, seorang pelatih harus punya karakter dalam hidupnya. Nah, yang akan saya bahas yang bagus adalah soal cerdas. Cerdas itu bicara soal belajar. Saya senang loh kalau rekan-rekan yang saat hari ini hadir masih mau belajar, masih mau mendengar, masih satu. Karena saya pikir kalau prinsip hidup saya, jangan pernah berhenti belajar sebelum nafas kita juga berhenti. Kalau nafas kita sudah berhenti, baru kita berhenti belajar. Dan yang kelima adalah hormat, respect satu pada yang lain. Kalau pelatih yang respect kepada orang, bagaimana cara menegur orang, harus tahu cara-caranya. Bagaimana cara menegur pemain, bagaimana menghargai orang tua pemain. Nah, ini nanti akan kita bahas lebih dalam, ada di dalam 5 hal ini yang saya tuliskan, yaitu tentang contoh orang tua, attitude, cerdas, dan hormat. Oke, kita maju lagi satu slide-nya. Oke, seorang pelatih harus punya goal atau target. Target timnya harus punya goal. Kalau seorang pelatih tidak punya goal, agak susah menurut saya. Karena ada pelatih goalnya begini, saya mau membawa tim ini menjadi tim juara Indonesia. Yang satu, saya mau membawa tim ini supaya anak-anak saya nanti bisa menjadi pemain nasional yang baik. Itu kan beda-beda nanti semangatnya. Mungkin kalau di sini ada Meldi, saya dari dulu saya bicara sama dia. Kalau papamu di sini itu pengen menjadikan suatu pemain ini bisa meningkat. Jadi waktu itu jujur aja, ketika Satya Wacana saya pegang, saya bilang, kalau kita mau nyata-nyata menjadi tim juara, akan sulit. Realita aja, bagaimana kita membangun tim ini, supaya generasi ini bisa naik ke atas. Nah, itu tujuan saya waktu di Satya Wacana. Jadi kalau Satya Wacana nggak juara terus, kok susah naiknya, ya maaf, memang itu tujuan awal saya. Tapi saya nggak tahu kan, sekarang sudah ada manajer baru, pengurus baru, pelatih baru, mungkin akan punya visi yang lain. Yang kedua saya ingin sampaikan adalah begini, goal dan target bisa gagal, tetapi semangat untuk memperbaiki tidak boleh. Banyak coach yang dalam menentukan target dan akhirnya gagal, dia putus asa. Padahal menurut saya target itu adalah satu ingin pencapaian kita. Tetapi ketika tidak tercapai, jangan putus asa. Justru bagaimana kita memperbaiki, apa kurangnya, evaluasinya. Maka saya buat 7 langkah di bawah ini, mungkin teman-teman bisa nanti saya bacakan, bisa dengarkan apa yang menjadi tujuan. Kenapa tidak boleh putus asa? Yang pertama, kalau memang punya goal, harus buat goal itu jelas. Target itu jelas apa. Dan pemain harus tahu. Yang kedua, banyak coach yang membuat goal, tetapi tidak pernah meneruskan goal itu dan menjabarkan di programnya. Yang ketiga, ketika program itu sudah jadi, goal itu sudah dijabarkan, bagikan target itu, program itu kepada semua. Kepada semua siapa? Kepada asisten pelatih, kepada official, kepada manajemen, kepada pemain. Kalau nggak dijabarkan kepada pemain, kita susah. Ambil contoh, kenapa setiap latihan saya harus memanggil mereka. Saya mau latihan A, B, C, D, ini. Supaya pemain tahu. Kenapa pemain diam? Karena pemain tahu ketika saya ajak bicara dari awal, saya sudah susun seperti ini. Mungkin yang dulu hidup sama saya di Medan maupun di Salatiga akan tahu bahwa ada satu papan tulis yang selama itu program saya taruh di situ. Supaya anak-anak bisa melihat hari ini mau latihan apa. Nah, biasanya dulu yang bantu saya itu Meldi yang nempelkan di situ. Terus datang mempersiapkan itu semua dengan para senior. Yang keempat, jalankan target itu sesuai program. Banyak orang setelah membuat target, tetapi menjalankannya tidak mau sesuai program. Nah, ini kerepotan, memang kerepotan. Tapi saya pikir harus kita jalankan sesuai program. Maka kalau membuat program, jangan terlalu muluk-muluk. Wah, programnya mau ini, itu ternyata semua nggak bisa jalankan. Ngomongnya nanti itu ternyata nggak punya lapangan tertutup, hujan tiap hari.
sama juga nggak bisa dijalankan. Yang kelima, waktu latihan, pelatih itu harus konsentrasi mengawasi pelatihan itu. Jadi saya tidak senang kalau ada pelatih waktu latihan, terus berhenti, dengarkan handphonenya dibawa, kongko sana, kongko sini. Maaf ya, pelatih di waktu latihan, keluar sebentar, rokok di pojok sana. Nah, itu bertobatlah menurut saya. Nah, terus yang keenam, koreksi kalau ada kesalahan. Bagaimana bisa koreksi kalau pelatih itu tidak pernah mengawasi? Benar nggak kalau dia nggak melihat dengan teliti kesalahan pemainnya dia, gimana dia bisa kasih koreksi? Maka saya katakan, pelatih yang baik harus kasih koreksi ketika di waktu latihan itu ada kesalahan. Yang ketujuh, evaluasi target itu untuk next target. Jadi maksud saya begini, kalau sudah dijalankan dan targetnya agak kurang atau memang tidak tepat, atau mungkin ada dirubah, tapi untuk next targetnya yang akan datang. Jadi itu 7 hal yang saya lakukan selama saya melatih. 7 hal ini kalau kalian bisa jalankan dengan baik, menurut saya ini akan dalam segala hal, bukan cuma latihan, program juga sama. Program untuk misalnya apalah, kalau ini bisa dijalankan, dan ketika evaluasi itu bisa kita jalankan, berarti apa? Kita jangan pernah patah semangat. Harus terus evaluasi, menaikkan tingkat kita dari hari ke hari. Oke, sampai sekian. Siapa yang mau bertanya? Siapa yang mungkin mau kasih saran atau silakan. Silakan yang mau, silakan raise hand dan silakan langsung unmute aja ya. Belum ada, Min? Lanjut aja, saya rasa. Mungkin sebentar. Lanjut, oke. Naik nomor 2. Oke. Solusi. Solusi ini. Memberikan solusi dalam segala keadaan, baik di kehidupan maupun dalam pertandingan, adalah suatu aspek yang harus dipunyai seorang pemimpin. Yang saya katakan, banyak pelatih tidak memberikan solusi, tapi marah aja terus. Terus nyalakan kanan kiri, itu salah, ini salah, tapi tidak pernah memberikan solusi. Ini juga akan kita bahas bareng-bareng. Ini solusi ketika pertandingan. Nanti juga akan saya bahas di belakang. Ketika dalam satu pertandingan, satu tim A itu sudah menang 20 poin. Terus dia dikejar sampai tinggal 1 poin menangnya. Biasanya apa dilakukan pelatih? Saya mau tanya. Anda tahu? Biasanya pelatih ngomong apa? Jangan takut. Ayo tenang. Malah ada bilang, bodoh itu nggak bisa, kok gimana marah-marah. Menurut saya, pelatih seperti ini tidak memberikan solusi buat pemainnya. Sudah di dalam lapangan, dia tertekan dengan pressure kekalahan tim, terus mendekat terus. Yang kedua, pelatihnya marah-marah. Akhirnya pemain itu tidak mempunyai apa-apa. Kalau kita sebagai pelatih yang baik, ketika keadaan perang seperti itu, siapa jenderalnya? Panglimanya itu kita. Kita panglimanya. Nah, panglima itu kan sebenarnya nggak perang biasanya. Panglima itu duduk di belakang melihat. Yang bisa melihat siapa? Pelatihnya. Begitu pelatihnya tahu, harusnya pelatih segera memberikan solusi. Coba kita ambil time out, kita panggil, coba kita bermain dengan ini. Ketika solusi itu bisa menahan kekalahan dan meningkatkan terus skor kita, pemain itu dengan sendirinya tidak ada takut, tidak ada bilang gentar gimana. Tetapi kalau mereka tidak kita kasih solusi, justru kita kasih terus teriak-teriakan, tidak bisa. Saya ambil satu ilustrasi. Ini sering saya bagikan kepada anak-anak buah saya. Ketika mungkin Anda waktu kecil, rekan-rekan semua waktu kecil, malam tidur.
pasti pernah Anda alami. Terus tahu-tahu lampunya mati. Ketika kalian bangun, apa yang kalian rasakan? Takut. Anak kecil sudah, kok gelap ya? Loh, kok apalagi dia terus sendiri. Dia kan teriak-teriak, Pak, panggil bapaknya, Bapak, Ibu. Teriak-teriak. Terus bapaknya coba gini, tenang, tenang, enggak apa-apa, tenang. Apa anak itu bisa tenang kalau terus gelap? Enggak akan tenang. Tapi coba kalau bapak itu bisa melubangi sedikit aja pintu atau apa ke gelap, kasih sinar masuk sedikit aja, seret masuk. Maaf, anak itu dengan dirinya percaya kalau bapaknya ada di luar. Jadi solusi itu lebih bagus daripada kita memberikan pressure ke pemain, baik dalam kehidupan maupun dalam pertandingan. Jadi saya katakan kritik dan tekanan bukan merupakan solusi yang terbaik. Kalaupun kita memberikan kritik, tapi harus disertai solusi. Maaf, banyak orang yang kritik terus. Maka kan saya dalam minggu-minggu ini, saya banyak membuat tulisan-tulisan. Saya senang kok dikritik sama orang ya. Tapi kritik itu ada solusinya. Kalau kritik itu nggak ada solusinya, namanya bukan kritik. Saya ambil contoh kemarin di Instagram saya tuliskan, ngapain dengar kritik terlalu banyak kalau tidak kasih saran. Dan biasanya orang mengkritik atau orang mengasih teriak-teriak itu tidak tahu apa tujuan kita kadang-kadang. Benar nggak? Jadi kita jangan, maksudnya kritik dan tekanan itu bukan suatu solusi yang baik, tetapi justru kritik itu bisa memberikan solusi ya apa. Kalau sudah, misalnya saya dengan Mas Heru ini sudah ketemu ngomong gini-gini, terus oke, sudah sepakat, terus saya melakukan tidak benar, ya Mas Heru berhak teriak sama saya. Tapi kalau belum tahu permasalahannya apa, kepada official sudah marah-marah, kamu nggak boleh gini, nggak boleh gini, nggak boleh gini. Akhirnya ternyata officialnya punya maksud lain, jadi malah tidak baik. Jadi kalau mau kritik, kita biasain, saya mesti tanya, apa masalahnya? Ambil contoh ya, ada anak di dalam satu pagi meeting, dia bilang, Pak, ini nggak enak, Pak. Kenapa nggak enak? Ini lihat mau mandi aja nggak ada airnya, gini-gini. Gimana sih tim seperti ini kok nggak airnya sampai ada? Sudah mulai ngeritik kalau itu. Nah, setelah saya panggil pembantunya, kenapa, Mbok, kok nggak ada air? Maaf, semalam sudah diperbaiki, ini mungkin sebentar lagi bisa hidup. Kan kalau dia tanya, sudah nggak ada masalah kan? Setuju nggak? Tapi kadang-kadang kita nggak. Itu yang paling bahaya buat kita semua. Oke, kita masih satu lagi. Ada pertanyaan, Su? Oke, silakan. Silakan, Mas Heru. Oke, Coach Jabin, makasih. Selamat malam semuanya. Susu, mohon maaf, nih pertanyaannya menyangkut masalah solusi. Menurut saya solusi ini akan keluar gitu kalau si pelatih mampu berpikir analisis. Artinya pada saat dia dalam situasi latihan atau situasi pertandingan, dia memahami tujuan atau memahami rencana, kemudian timbul kendala dan dia bisa berpikir analisis. Kenapa kendala tersebut muncul? Kenapa permasalahan tersebut muncul dari plan yang dia buat? Apakah itu dalam berlatih ataupun dalam pertandingan? Sehingga bisa menyampaikan solusi gitu, tanpa berpikir analisis, tanpa kemampuan memahami permasalahan yang muncul, dia nggak akan bisa kasih solusi. Apalagi kalau secara psikologis dia tertekan dalam situasi pertandingan misalnya, dia tertekan dan sebagainya. Mungkin solusi ini kalau menurut saya ya sesuatu yang memang harus dibutuhkan pada saat berlatih ataupun bertanding untuk perbaikan. Tetapi itu nggak akan muncul kalau si para pelatih tidak membiasakan berpikir secara analisis gitu. Berpikir analisis terhadap perencanaan, apakah itu perencanaan latihannya,
kemudian perencanaan game plan pada saat bertandingnya, sehingga pada saat dia permasalahan muncul, dia nggak tahu solusinya apa. Saya kira itu, Su. Terima kasih, setuju Mas. Memang banyaknya kadang-kadang gini, orang mengkritik itu tidak tahu persoalannya sebetulnya apa. Kalau persoalannya sudah tahu, dia pasti tidak akan maksudnya tidak akan teriak-teriak. Tapi ini sifat harus kita tahu. Kalau tapi menurut saya, kalau kritikan masuk saya, prinsip saya bahwa orang itu memperhatikan saya, gitu aja. Setuju kan Mas Heru? Kalau dikritik pasti orang itu memperhatikan kita. Kalau nggak perhatian kita, dia nggak mungkin kritik kita. Ya. Oke, ada lagi? Nggak ada, Su. Lanjut lagi yuk. Lanjut main lagi terus. Masih 15 tuh. Yang ketiga, Min. Nah, yang ada lawan bukan musuh. Ini cara berpikir kalau ini, maaf. Cara berpikir. Maka kalau ada anak buah saya kalau pertandingan latihan siapa? Pak, ini musuhnya siapa? Saya bilang, Satya Wacana nggak punya musuh. Satya Wacana punyanya lawan. Kalau musuh tuh seakan-akan kok berseberangan gitu. Nah, seorang pemimpin harus punya hati dan pikiran bahwa yang ada itu lawan bukan musuh. Yang kedua, mengasihi lawanmu, karena mereka lah yang akan membuat kita lebih waspada dan terus meningkat. Jadi kalau saya pikir, kalau saya bertanding Satya Wacana misalnya, bertanding lawan satu tim, saya harus berpikir, saya pengen belajar dari tim itu untuk maju. Maka benar nggak di sini, saya kalau yang Meldi aja, Meldi kalau mau bertanding dengan satu tim besar gitu misalnya, malam sudah bingung menyiapkan ini, nyiapkan itu. Kenapa Meldi nyiapkan itu? Ah, coba suruh Meldi bicara. Kenapa Meldi menyiapkan itu? Mana Meldinya? Ada nggak Meldi? Ada Coach Meldi? Meldi. Oke, saya bicara aja. Coach Meldi akan nyiapkan semua pasti. Nyiapkan ini, nyiapkan itu, persiapan dengan ini. Tujuan untuk misalnya lawannya Satria Muda. Tujuannya, wah ini, disiapkan, itu disiapkan. Lah, Coach Meldi kok bagaimana bisa nyiapkan? Karena dia nggak mau kalah dengan lawannya. Benar nggak? Jadi lawan itu sebenarnya justru menjadikan kita lebih waspada. Menjadikan kita lebih mempersiapkan tim kita lebih baik. Maka kalau Anda menjadi pelatih dari tim yang lemah, jangan, wah ya enak saja. Kalau tim itu SM ya pasti menang dengan Satya Wacana. Ah, itu parah itu pelatih ya. Kalau pelatih yang bagus, harusnya seperti Meldi bertahun-tahun ini, dia harus bersyukur. Karena dari dia jadi pelatih tim yang lemah, dia banyak belajar dari lawan-lawannya dia yang tangguh-tangguh. Menurut saya begitu. Jadi jangan merasa bahwa kamu ketika menjadi pelatih dari tim yang lemah, kamu tidak belajar dia. Tapi juga bisa ketika kita menjadi pelatih tim yang kuat. Kita bisa awas waspada loh, hati-hati jangan sampai kita kalah loh. Ini kita persiapkan juga sama. Jadi menurut saya semua pelatih itu harus menganggap lawan kita itu sebagai orang yang bisa menangkap target kita. Kalau saya ambil contoh ya, Satya Wacana itu tingginya 3 dan Satria Muda tingginya 5. Kenapa Satya Wacana bisa mengejot pengen sampai 6? Karena dia punya target. Targetnya siapa? Ya lawannya tanding dia. Tapi coba kalau kita ini musuhnya 5, terus kita 3, udahlah kita nggak usah apa-apa deh. Karena ya udah, berarti kita harus stop. Maka saya menjadi setiap lawan saya mesti menjadi target kita. Yang ketiga, jangan untuk naik ke atas kita memotong kaki lawan kita. Jadikan lawan kita untuk target kita naik ke atas. Ini yang tadi saya sampaikan. Kalau tim Satria Muda tingginya 10, Satya Wacana tingginya 5, itu kalau menjadi pelatih yang baik, harusnya Satya Wacana nge-push
nge-push terus bisa sampai 11. Itu tim yang baik. Itu tim yang baik. Dari 5 menjadi 11 akan naik 6 tingkat. Tapi ada pelatih yang jahat menurut saya, kurang baik berpikirnya. Udah, itu Satria Muda dipotong kakinya aja 10 jadi 4. Kalau Satria Muda 4, Satya Wacana 5 menang Satya Wacana. Tapi Satya Wacana tidak pernah naik tingkat, 5 terus saya kasih tahu. Maka kalau lawan target kita itu 10 kita bisa naik 11, wah itu luar biasa. Maka jangan memusuhi lawan-lawan kita. Lawan kita adalah sahabat kita untuk meningkatkan hidup kita. Nah, ini saya belajar dari waktu saya sekolah di Afrika. Dia tanya, misalnya orang satu beratnya 100 kilo, lawan yang 60 kilo. Kalau begitu diadu, yang 60 kilo dipukul 1 kali, pasti jatuh. Pak, jatuh. Terus begitu jatuh, gimana kalau kita nggak baik? Diinjak-injak sekali aja, biar mati. Udah. Nanti kita menang terus. Tetapi kalau kita sebagai orang yang menganggap lawan kita itu ada target kita, lawan kita itu sebagai teman kita, yang 60 kilo itu ditanyai pasti. 60 kilo, kamu makannya apa sih kok nggak gede-gede? Diajak makan supaya dia jadi 80 kilo. Kalau 80 kilo belum tentu kamu mukul dia jatuh loh. Makanya saya bilang, lawan kita juga harus kita pelihara. Bisa. Kalau kita, Atau? halo? Bisa. Halo? Kalau lawan kita pelihara, kita kasih supaya dia menjadi sparring kita yang baik. Maka rekan-rekan, saya sampaikan di sini ya, sampai sini. Ini yang di Indonesia sekarang sudah mulai bagus. Dulu nggak bagus. Kalau sedang uji coba tim A lawan tim B, itu jangan begini loh. Boleh nggak? Misalnya saya ya, tim saya ngajak timnya Pak Jamin bertanding. Pak Jamin, boleh nggak bertanding? Saya akan ikut kejuaraan nasional nanti 2 bulan lagi. Saya akan minta ke Jamin. Pak Jamin, boleh nggak kalau saya ini nanti lawan tanding kamu jaganya sound defense? Harusnya boleh. Boleh. Karena kalau nggak gitu, kita nggak akan maju. Kita harus belajar dari dia. Tapi banyak pelatih yang nggak tahu, oh ya jangan, nanti kan tim saya kalah. Kalau pelatih sudah menghitung menang kalah, repot. Jadi memang untuk lawan tanding kita, jadikan itu sebagai sparring kita. Jadikan itu sebagai target kita. Jadikan target itu bagaimana kita menaikkan target kita lebih tinggi. Maka saya tidak pernah menganggap lawan saya sebagai musuh. Malah saya tanyai sama dia, kalau kamu kurangnya apa, saya bisa bantu enggak? Iya dong, kalau kita memang mau minta bantuan harus seperti itu. Tujuan apa? Supaya lawan itu juga naik. Dari 60 menjadi 80, 90. Kalau sama-sama udah 100 kilo, baru imbang. Kita baru bisa naik. Nah, kita belajar dari itu. Ya, ini pandangan saya selama bertahun-tahun di lapangan. Saya tidak mau menganggap bahwa musuh kita, lawan itu musuh kita, lawan itu adalah benar-benar lawan kita untuk meningkatkan kita. Oke, Min ada lagi tanya? Ini jangan sungkan tanya, nggak apa-apa. Belum ada, Sok. Oke. Belum ada nih, nggak ngerti atau mungkin takutnya kalau saya itu ada, Sok, dari Kosmoses. Takutnya kalau bicara terlalu cepat aja aku. Dan bahasa saya, maaf ya, sedikit Jawa-Jawa, karena saya memang lahir di Jawa. Ada yang tanya? Ini pertanyaan, Sok. Ya. Bagaimana dengan keluarga Susu? Cemburu nggak sama tim basketnya Susu? Kabarnya Susu pernah jual rumah buat basket. Kalau bilang cemburu, dulu pernah sampai, ini cerita sedikit ya.
sebelum married, saya sudah ajak istri saya, kalau istri saya jalan-jalan ke beberapa kota. Saya katakan, pekerjaan saya seperti ini. Kira-kira kamu mau nggak? Kalau nggak mau, jangan. Tapi setelah malam mengarungi perkawinan, memang nggak mudah. Kadang istri nggak senang apa-apa. Tapi ketika saya perlihatkan apa yang saya lakukan itu kepada anak-anak itu, bagaimana saya mengasihi mereka untuk ini, akhirnya istri saya bisa ngerti. Dan dia dalam hidup sangat mendukung dengan apa yang saya lakukan. Menurut saya lakukan. Memang kalau ketika menjual rumah, itu sebenarnya bentuk tanggung jawab aja kepada apa yang sudah saya pimpin. Kan nggak mungkin dong, sebagai seorang pemimpin nggak tanggung jawab. Saya jelaskan. Tetapi yang saya ingin sampaikan kepada Kosmoset dan teman-teman, kalau memang mau melakukan sesuatu, harus sepakat dengan istri. Yang paling penting. Kalau ada sepakat, pasti tidak apa-apa. Tapi kalau tidak ada kesepakatan, jangan. Itu jangan dilakukan. Karena apa yang bisa lakukan, belum tentu bisa Anda semua lakukan. Tapi Anda semua yang bisa Anda semua lakukan, belum tentu bisa saya lakukan. Nah, itu memang ya kebetulan istri dan anak-anak saya mendukung saya semua. Karena tahu apa yang saya kerjakan. Kadang-kadang kalau saya di Jakarta sampai 3-4 bulan belum pulang, ya udah, paling cuma call aja, calling bicara aja. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Pasti kalau bilang nggak seneng, pasti ada nggak seneng. Namanya kan dia di nomor 2 kan. Tetapi setelah dia tahu apa itu, saya kira nggak ada masalah sih. Karena memang bukan saya tidak mengasihi mereka. Ini adalah risiko dari apa yang sudah saya kerjakan dalam hidup saya, gitu aja. Terima kasih, Bos Proses. Terima kasih. Ya, lanjut, slide berikut. Ya. Oke, siap. Nah, ini tadi saya sudah ngomongkan. Teladan lebih penting dari perintah. Maaf ya, banyak pemain yang cuma bisa kasih, banyak pemimpin yang bisa kasih perintah, tapi keseharian hidupnya tidak. Menunjukkan teladan yang baik dalam sikapnya. Itu hati-hati loh, Coach. Ini saya melihat dulu pelatih saya, tukang apa ya, sukanya kalau datang setengah jam boleh nyapu lapangan, jadi bagus. Saya lihat jadi bagus. Tapi saya lihat satu pelatih saya, kalau dalam latihan, belum jam selesai latihan, dia udah pulang. Saya berpikir, ini gimana orang ini ya? Kok belum latihan sebelum selesai latihan bisa pulang? Padahal dia kalau ngomong, kita latihan jam 4 sampai jam 6. Setengah 6 bisa lari dia. Nah, itu susah. Kita mau teriak seperti apa susah. Maka saya katakan rekan-rekan, kita adalah contoh atau showcase buat pemain kita. Kita tuh sebagai orang yang masuk ke dalam showcase, dilihat oleh mereka terus. Mereka bisa lihat. Pemimpin itu akan dilihat terus oleh bawah. Benar nggak? Maaf ya, sebagai ketua perbasi aja saya tuh. Oh ini Pak Dhani salah, itu salah, ini salah, itu salah, itu udah. Saya nggak apa-apa, karena memang saya ada di atas kan. Kalau di atas yang di bawah bisa lihat atas semua. Jadi nggak apa-apa. Kita juga jangan kalau kasih tahu orang salah, terus kita merasa, loh kok gini enggak. Kita dengarkan dulu. Memang kalau ditegur orang itu kan nggak enak ya. Ditegur orang itu nggak enak. Tapi biasanya saya dengar dulu, setelah 10 menit, 20 menit, saya bilang, oh ya mungkin gini. Kita harus tahu, oh tujuannya ini. Jadi kalau menurut saya, pelatih lebih baik memberi contoh dari cuma jangan hanya sekedar memberi nasihat. Mas Heru nggak boleh gini, Mas Heru nggak boleh gini. Mas Heru ini, Pak Heru ini dulu menjadi asisten saya di Pan Asia, satu tim juara Indonesia. Saya nggak dibantu dia, nggak pernah juara Indonesia saya. Ya dia bantu saya banyak. Dia kalau ngomong apa, pokoknya saya full speed dukung susu. Tetapi saya nggak lihat kelakuannya dia tuh. Setelah saya lihat kelakuannya dia, aduh, Mas Heru kok naiknya Vespa. Benar Mas ya?
naik Vespa ya. Naik Vespa, jauh rumahnya, aduh, dari tempat pelatihan, dari tempat itu jauh. Dan dia, maaf, satu-satunya pelatih yang saya kenal di dunia ini yang tidak pernah datang terlambat. Mesti setengah jam sebelum datang sambil nyiapin ngomel-ngomel itu. Ngomel, aku tahu dia banyak ngomel orangnya. Tapi dia melakukan itu semua. Jadi kalau pemainnya, kalau mau datang terlambat, kira-kira malu nggak lihat Mas Heru setengah jam itu datang sebelumnya? Lah itu yang mau saya katakan. Apa yang kita lakukan pasti akan dicontoh oleh mereka. Maka saya katakan lebih baik menjadi teladan itu menempatkan apa yang kita lakukan untuk dilihat pemain kita daripada kita bicara tapi kita tidak melakukan untuk pemain kita. Memang bisa. Kadang-kadang kita bisa. Ini satu contoh. Saya pernah ditegur pemain saya. Saya kalau bilang sama pemain saya, kalian ini kalau malam jangan keluar-keluar kemana-mana lah. Malam kemana-mana aja. Terus di Jakarta ya. Ternyata suatu malam aku diajak pergi sama rombongan ke tempat malam, tempat dugem. Pulang malam sampai 2:30 pagi sama teman-teman, rasanya nggak apa-apa. Aku kan pelatih menangan. Kalau pelatih menangan ya nggak pernah dinegur ya. Tetapi ada satu anak datang kepada saya ngomong baik-baik. Pak, apa benar sih Pak? Papa suruh kita jangan keluar malam, malah Papa keluar malam. Yang itu saya salah. Sebetulnya dia ngomong saya kasih solusi. Anak ini mengkritik saya tapi kasih solusi. Solusinya apa? Lain kali kalau Papa mau pergi malam, ngomong dengan kita-kita. Ngomong aja, Pak. Papa ngomong gini, sorry ya, Papa harus keluar dulu ya hari ini sama teman-teman karena memang mau ngomong-ngomong soal suatu, mungkin agak pulangnya pagi ke night club ini karena ada bos yang mau ketemu. Kan nggak ada masalah. Setuju nggak? Tapi karena saya nggak ngomong, pulangnya mereka lihat. Ini bapaknya jam 3 pagi belum pulang. Waduh, paginya ada pemain yang memang kritis. Dan negur saya. Menurut saya setuju dengan teladan lebih penting daripada perintah. Maju lagi, Bin. Ini yang bagus sekali. Tadi baru saya ngomong, tadi kita banyak. Suksesi. Jika seorang pemimpin yang tidak mempersiapkan penerusnya dengan baik, maka dia bukan seorang pemimpin yang sukses. Ini Meldi sudah balik ke sini belum, Min? Coach Meldi sudah hadir. Ada, Su. Udah ada sih, Su. Ya, oke, itu ada, Su. Mel. Halo, kok suaranya jelas nih? Kresek, Mel. Bisa? Aku ke toilet sebentar, Min ya. Oh, ya. Saya lanjut ya, teman-teman. Ya. Ya, mungkin teman-teman lain juga kalau mau ke toilet cepat nih. Silakan. Mel, suaranya kresek, Mel. Nggak keluar. Nggak ada. Nggak keluar. Setting audionya mungkin. Ya, dia masuk lagi. Aduh, sorry, dingin, kamar saya dingin banget. Lanjut, Su. Ya. Ya, nggak apa-apa, Pak Moses. Ya, jadi kan Meldi di sini dengar. Mungkin Meldi juga bisa share sedikit sih tentang bagaimana papamu itu menjadi bukan jangan bilang menjadikan ya. Bagaimana saya mempersiapkan kamu menjadi suksesi menjadi orang yang di belakang saya. Dulu di Medan saya menyiapkan Simon Wong.
Sekarang di Satya Wacana saya menyiapkan Meldi sebagai jauh-jauh hari. Kadang-kadang itu bagus. Menurut aku Meldi bisa share supaya juga tahu bagaimana seorang pemimpin harus menyiapkan untuk next leader-nya. Kalau Meldi bisa share sedikit lebih bagus sih, karena dia yang mengalami, bukan saya yang cerita nanti. Ya. Dengar suaranya. Wah, dengar. Sekarang dengar. Berarti sudah punya pulsa ya? Ganti ke HP soalnya. Ya, awalnya waktu tim Satya Wacana dibangun 2007 itu kan saya kan ketemu Pak Dhani di Padang gitu, terus diajak untuk bangun tim di Salatiga, dan sebenarnya awalnya saya disuruh untuk menjadi pelatih fisik gitu, karena Pak Dhani lihat background saya itu, saya kuliah di keolahragaan, jadi mungkin ngerti untuk fisik gitu. Terus saya dikasih buku-buku fisik untuk dipelajari, ya, supaya nanti bisa di bagian fisiknya saya yang handle. Ya. Saya jujur dalam hati saya nggak mau jadi pelatih fisik gitu. Saya mau coba jadi pelatih gitu, pelatih teknik gitu. Dan yang saya belajar itu, saya sadarnya sekarang sih gitu. Saya sadarnya sekarang karena ilmu yang saya nggak dapat dari Papa itu bagaimana melihat potensi gitu. Ya. Jadi waktu itu dia nggak bilang ke saya, udah kamu nanti mau tak jadiin pelatih teknik gitu. Enggak. Jadi saya selalu belajar di fisik. Saya nggak tahu waktu pertandingan lawan Satya Wacana lawan Aspak di Bandung, Pak Dhani SMS saya, kebetulan tuh Pak Dhani itu harus ada khutbah yang nggak bisa ditinggalin di Jakarta, di SMS. Nanti kamu yang handle tim ya, gitu. Nah di situ saya kaget juga gitu, kok saya gitu. Sedangkan saya sama teman saya ada berdua gitu bawa gitu teman saya. Tapi saya disuruh Pak Dhani untuk handle tim itu gitu. Nah sekarang saya baru sadar, berarti Pak Dhani jauh-jauh hari sudah menyiapkan saya untuk jadi leader di Satya Wacana gitu. Gitu, Pak. Oke. Sebetulnya ini kan yang Meldi alami sendiri, bahwa memang saya pikir begini, kalau seorang pelatih bisa udah sekolahnya di fisik, kalau saya, maaf ya, waktu itu beli buku aja setengah mati, mahal-mahal bukunya, beli tebal-tebal dari luar negeri. Saya kasih Meldi baca. Aku tahu pasti Meldi satu pikirnya, papanya kurang ajar, sudah aku jadi pelatih fisik aja nih. Sebenarnya dalam hatiku berpikir beda dengan apa yang ada di hatinya dia. Saya pikir begini ya, kalau seorang Meldi yang sekolahnya di keolahragaan, saya lengkapi dengan semua buku ini, mengetahui tentang fisik dan lain-lain. Nanti ketika dia sudah menjadi pelatih teknik, siapa yang mau ngomong dia lagi banyak? Mau fisik, oke. Mau teknik apa? Oke semua. Tetapi kadang-kadang mungkin anak yang nggak tahu, baru dilengkapi sedikit, itu sudah merasa, waduh, gua kok gini ya, gua kok gitu ya, gua diginin. Ini enggak. Tapi kalau itu bisa, kalau dia tahu, kalau saya ceritakan semua, nanti dia malah susah. Karena saya kenal di Meldi, saya masuk ke rumahnya Meldi, dia takut. Jauh. Dari Padang itu nggak tahu berapa jam lagi. Sampai kotanya masuk lagi di gunung lagi, di bukit lagi. Rumahnya di belakang lagi. Saya duduk, rumahmu kok jauh banget ya. Jadi aku tahu. Malah aku waktu itu jujur aja, dia waktu itu bilang, Pak, aku mau sekolahnya di Solo. Lah, aku naik apa ke Solo? Naik motor. Waduh. Ya memang saya tidak bisa beliin mobil. Ya udah naik motor ya biar ya.
Solo. Tapi menurut saya, pembiaran saya ke Solo, ini saya bukan ngangkat Meldi ya, nggak enak nanti pikirnya. Saya tahu, dia setelah bantu saya jam 8 sampai jam 11 ngelatih, dia harus naik sepeda motor ke Solo untuk kuliah. Habis kuliah, dia harus naik sepeda motor dari Solo ke Jogja, karena dia ngelatih di Jogja untuk dapat sesuap nasi. Di sini ada Pak Andika masih hidup, kalau mau cerita Pak Andika bisa tahu. Sampai di Jogja, Meldi kalau pulang tempat mes kita jam berapa? 1:30 pagi. Tapi aku percaya apa yang dia lakukan itu tidak pernah sia-sia. Pasti aku tahu Tuhan memberikan terbaik. Jadi kalau mungkin Meldi pikir waktu itu, bapakku kere, tidak bisa ngasih makan, ya. Terus dia berpikir, gaji dia cuma segini, dia harus cari gaji di luar. Tetapi maaf, saya katakan, orang yang bisa bertahan dengan prinsipnya dia, suatu hari pasti akan sukses. Yang kedua, saya ingin sampaikan kepada rekan-rekan semua. Saya pernah ceritain dengan teman-teman. Ini Pak Andika masih ada. Tim PON Jateng diserahkan dengan pelatih yang terkenal di Indonesia, Dani Kosasih. Sudah jadi pelatih. Saya bilang, boleh, saya jadi pelatih, tapi saya minta 4 orang mendampingi saya. 4 orang mendampingi saya. Setuju nggak? Ini Pak Andika masih ada loh, kalau mau ngomong boleh ngomong tuh. Setuju, boleh semua, boleh. Akhirnya saya ngambil waktu itu, Meldi, Rudi, Arif, sama satunya Black. Benar, Mel? Adi, Black Jogja. Benar. Lah, saya berpikir begini, 4 orang, saya bilang, lu 4 orang ikut gua. Nanti menjelang PON tak pilih 2 orang. Setuju nggak, Mel? Lu waktu itu benar nggak lu ngomong? Saya ngomong gitu. Lu nggak usah takut. Saya pasti tidak akan berangkat PON. Tapi selama saya 1,5 tahun latihan, kamu harus ikut saya semua. Nah, itu prinsip saya. Ketika kita mau didik pelatih, suruh ikut kita. Lihat kita, apa kita lakuin. Setelah 4 bulan, 5 bulan, saya ngomong sama Jawa Tengah. Pak Andika, teman-teman, saya akhirnya memilih Meldi dan Andi Black. Yang 2 saya pulangkan, maaf, saya nggak pakai kalian, saya pakai 2 orang ini. Dan Mel, waktu kamu berangkat ke Pekanbaru, apakah Papa ikut ke sana? Saya tidak pernah berangkat ikut Meldi ke Pekanbaru. Kenapa saya nggak berangkat? Saya tahu kalau saya berangkat, nanti Meldi sedang jadi pelatih, depannya saya, dia bisa grogi, bisa nggak enak. Kedua, kalau saya berangkat, nanti omongan orang apa? Meldi itu kan cuma pionnya saja, caturnya. Sebetulnya otaknya kan Pak Dani yang di belakang yang ngatur semuanya. Itu lihat, itu bos tua di atas itu sedang ngatur, mainkan wayang itu. Yang tanya Pak Andika kayak Meldi, apakah waktu Meldi ada di Pekanbaru PON, sampai masuk ke final, sampai ke sebetulnya saya pikir hari itu bisa juara. Aku pernah SMS kamu, Mel. Pakai strategi ini, strategi itu. Pernah nggak aku SMS kamu? Enggak. Nah, tujuanku apa? Kamu kerjakan yang terbaik. Yang pasti aku tahu bahwa aku memberikan kepercayaan ini pada kamu. Ketika Meldi pulang, menjadi juara 2 di Indonesia, waduh, sekarang Meldi lebih bagus daripada Susu, gini-gini, puji Tuhan. Ini yang kelima. Kalau penerus kita lebih sukses daripada apa yang kita kerjakan, berarti kita telah sukses menjadi seorang pemimpin. Ingat baik-baik. Kalau mau menjadi seorang pemimpin, dilihat dari mana? Seorang pemimpin itu dari mana kita dilihat? Dari pengikutnya. Jadi kalau lahir yang namanya Meldi, ada lain namanya Simon dulu lahir, banyak deh. Ya, itu lebih bagus daripada Susu. Terima kasih, bagus dari Susu, bagus. Berarti apa, Mel? Bukan papa di bawah kamu. Papamu sukses membawa kamu ke atas, itu maksud saya. Maka itu saya bilang. Maka saya setuju, berapa hari lalu saya baru share, pelatih itu jangan membuat tangga.
pelatih itu harus mengangkat pemainnya ke atas tangga terus. Jadi kalau kalian pengen sukses, yang saya katakan harus menyiapkan sukses di kamu. Kalau sampai 65 saya masih menjadi pelatih Indonesia, umur 70 menjadi pelatih Indonesia, dan tidak ada pelatih muda Indonesia naik lagi, berarti pelatih-pelatih tua Indonesia gagal total. Mungkin Anda semua nggak tahu, di sini ada Jerry ya? Belum, So. Lagi urus Papua. Maaf ya. Jerry aku nggak peduli. Ada biaya berapa aku biayai berangkat ke luar negeri, berangkat aja, dan aku nggak pernah mau ngomong keluar. Kenapa nggak kita biayai? Kenapa nggak kita siapkan dia? Maka teman-teman, kalau aku boleh sampaikan pada Anda semua, harus siapkan generasi selanjutnya. Maka jangan pernah takut kalau kalau susu itu nggak pernah takut kalau orang yang kita pimpin itu lebih bagus dari kita. Sekarang kalau dari Yamin, dari teman-teman ini sudah muda-muda sudah naik ke atas, ya biar bagus lah. Itu namanya kita sukses menjadi seorang pemimpin. Regenerasi ini bisa disiapkan. Jangan sampai tua masih jadi pelatih terus kok gagal menurut aku loh. Gagal itu. Gagal paham juga. Bukan salah ya pelatih sampai umur-umur, enggak, tapi saya berpikir harus kita bisa ngangkat orang-orang kita, generasi kita untuk menjadi pemimpin yang selanjutnya. Oke, sampai segini kita break sebentar. Kalau yang ada tanya, silakan tanya, Min. Ada satu pertanyaan. Ceritanya 555 deh, dari 15. Ya, ini ada satu pertanyaan, So, dari Makassar, dari Unding. Wah, Unding. Iya. Dia tulis, So. Nggak tahu juga. Apa? So, melihat model kepemimpinan yang ada saat ini di PP Perbasi, banyak diisi oleh orang-orang yang masih muda. Terus terang model seperti ini sangat jarang terjadi di organisasi lainnya, terutama organisasi pemerintah yang mengembangkan olahraga. Kenapa Susu bisa mempercayakan dan bekerja sama dengan anak-anak muda tersebut? Soalnya kebanyakan organisasi yang seperti ini, spirit mereka itu jarang memberikan kesempatan kepada yang muda untuk bekerja. Karena tadi saya sudah ngomong, kalau gagal suksesnya gagal pasti. Apa Dani Kusase boleh jadi ketua Perbasi 5 kali? Boleh. Kan bukan itu. Bukan sasarannya itu. Bagaimana harus menyiapkan leader baru. Menurut aku Perbasi juga harus punya pemain orang-orang muda untuk naik ke atas. Menurut saya loh. Ya bukan yang tua jelek semua, enggak. Tapi yang tua kan bisa menjadi penasehat. Yang tua bisa memimpin anak-anak muda. Sudah saatnya lah generasi muda siap. Pelatih-pelatih muda harus kita siapkan juga semua. Kalau kita lihat kan sekarang ada coach Bedu, kan muda. Benar kan? Kita nggak boleh ngomong coach Bedu itu muda. Kita melihat Andre Yuhadi itu coach muda. Kan naik semua. Harus kasih kesempatan naik semua sih. Kalau pengen kita melihat maju ya, malah saya berpikir kalau sampai terus pelatihnya tua-tua terus kok jadi kurang, ya bukan nggak bagus, tapi yang muda tidak terlihat gitu. Sebetulnya kalau kita bisa melihat yang senior membawa yang muda, setelah beberapa tahun yang muda naik akan jadi bagus. Kelihatannya akan jadi bagus. Yang demikian dengan pengurusan Perbasi, Susu berpikir kenapa nggak muda? Karena orang muda itu lebih energik, orang muda lebih lebih kerjanya kuat. Kita kasih percaya mereka dong. Malah mungkin ada satu kabar gembira buat kalian semua. Saya sedang mempersiapkan satu pengurus Perbasi yang akan saya masukkan, umurnya baru 21. Jangan kaget ya, nanti terus malah protes semua. Malah Mas Uding minta maaf. Karena anaknya bisa kerja, ya saya kasih kerja. Leader itu harus dipersiapkan, harus dibekali. Leader itu bukan karena lahir. Leader harus dipersiapkan, dibekali, dilatih. Baru bisa menjadi leader. Kalau Meldi tidak bisa dikasih kesempatan, ya nggak ada Meldi hari ini dong. Setuju nggak? Coba begitu Meldi juara 2 PON, oh banyak tawaran. Wah ini itu. Wah bagus lah. Saya cuma ketawa aja. Saya ketawa loh. Berarti anak itu bisa sukses. Yang saya bawa dari Meldi, saya bawa contoh dari Meldi hidup, ini gini coba.
Pernah nggak Mel kamu dengar papa ngomong gini, mungkin kamu lupa. Mungkin kamu lupa sekali. Mel, kamu dari daerah kecil, tapi jangan pernah kamu punya prestasi yang kecil. Itu saya terus dengung-dengungkan dalam hidupnya dia. Kalau Anda semua lihat rumahnya Meldi, kalian nggak akan percaya hari ini melihat dia. Sorry loh, kalau kalian semua lihat rumahnya Meldi, waduh gila jauh itu. Ini sudah bukan desa lagi ini, masuk pojok lagi. Tetapi kalau mau ada hari ini, ada hari. Itu yang saya sampaikan. Kalian boleh berasal dari daerah kecil, tapi kalian bukan diciptakan Tuhan untuk menjadi orang kecil. Harus jadi orang besar. Bagaimana jadi orang besar? Maka saya bilang, yang senior saya harus ngadengi yang junior untuk naik ke atas. Itu coach. Kalau nggak ada, kita masuk 6 ya. Udah lagi tuh Min, 1 Min. Ada satu dari Pak Jesse. Oh, sangat, apa ya? Ya, sangat terinspirasi. Cerita Susu menginspirasi untuk beliau menciptakan pemimpin baru. So ada cerita, bisa cerita sedikit, so. Misalnya ada kegagalannya Susu dalam, bisa. Misalnya kegagalan Susu dan bagaimana Susu menyikapinya, menghadapi kegagalan itu. Waduh, banyak dalam hidup ini banyak gagal. Ini cerita sedikit ya, tapi kalian jangan contoh saya ya. Tapi ini saya nggak mau jadi nanti berita nggak bagus. Saya dulu karena basket pakai uang sampai nggak perhitungan. Waktu muda kan nafsu menjadi pelatih, jadi segala, jadi apapun saya lakukan. Sehingga kalau rekan-rekan tahu semua, satu-satu sampai saya tidak punya duit sama sekali. Yang saya ingin sampaikan ketika saya gagal dengan keuangan saya, rumah yang ada 5 biji itu habis tinggal 1 waktu itu. Habis dijual, utang sana, utang sini, utangnya banyak sekali. Sana utang sini, utang situ. Mas Heru, maaf ya Mas Heru, saya tak cerita juga ini. Ketika saya masuk Panasya, sebetulnya saya ditawari oleh satu orang namanya Kobing di Bandung. Mau nggak Su kerja di Bandung? Saya berpikir, saya tuh tidak minat menjadi pelatih di IBL atau pelatih di Kubatama, nggak minat saya. Tapi karena tidak punya duit dan harus bayar utang-utang, akhirnya saya mau. Oke, saya setengah-tengahnya menjual diri. Karena saya tidak mau sebenarnya di klub-klub profesional. Saya menjual diri setengahnya. Saya bilang sama Kowai, mungkin Mas Heru tahu siapa namanya Kowai itu, dia adalah salah satu bosnya besar Panasya. Dia bilang, Kowai, aku utang duit gajiku selama 2 tahun, aku ambil dulu semua. Dalam 2 tahun itu, gaji tak kumpulin, dari dia kumpul, langsung saya bayarkan semua utang-utang di Semarang. Memang berat, 2 tahun, 3 tahun selama di Bandung, kadang-kadang nggak megang duit. Dan kalau kadang-kadang orang ngomong apa? Ini uang orang yang pakai duit lari. Saya nggak pernah takut loh. Mungkin kalian banyak dengar di luar. Pak Dhani itu tukang korupsi, tukang gini. Buat saya nggak pernah malu. Lebih baik saya jadi mantan bajingan daripada sekarang masih jadi bajingan. Saya maaf, utang-utang itu saya bayar dan saya kerja. Kalian nggak perlu tahu saya kerja apa lah. Kerja kecil-kecil saya. Yang penting bisa untuk makan. Maksud saya gini, ketika kita salah, jangan takut dengan kesalahan itu. Kalau saya sekarang datang ke rumah orang kaya, terus orang kaya bilang, awas Pak Dhani datang, dia mau utang. Saya perlu marah nggak? Oh, nggak perlu marah. Nggak perlu marah. Memang saya pernah berbuat salah. Tetapi ketika kita salah, harus berubah. Oke, saya kasih contoh satu. Ini cerita yang bagus buat rekan-rekan semua. Cerita yang bagus buat rekan-rekan semua. Cerita ini yang membuat saya berani pulih
membuat saya bangkit untuk masuk ke lapangan basket lagi. Ada 2 orang yang sama-sama mencuri ayam. Pencuri ayam. Dia mencuri ayam. Namanya yang satu Jamin, yang satu namanya Taufik. Ini nyuri ayam dua-dua. Ketangkep, dimasukin penjara. Jamin dan Taufik kalau zaman dulu kan masuk penjara pasti kepalanya dikasih apa? Badannya ditato ya. Badannya ditato. Dulu kalau orang penjara itu dikasih tato. Kalau sekarang orang pakai tato adalah seniman. Waduh, nggak tahu deh ya. Kalau dulu tato itu penjahat. Terus kepalanya Jamin sama kepalanya Taufik dicap PA. Taufik juga PA. PA itu apa? Pencuri ayam. Nah, dua-dua ini pencuri ayam. Yang namanya Jamin, karena tiap hari, tiap kemana, dia sudah berbuat baik, dia sudah mau berubah, kan tetap orang menemukan, ini pencuri ayam, ini pencuri ayam. Akhirnya Jamin kemana? Masuk hutan Jamin. Karena kalau di hutan kan nggak ada gajah, macan, singa, ngatain Jamin pencuri ayam. Nggak ada tuh. Tapi si Taufik, tiap hari berbuat baik, tetap dikatain pencuri ayam, maling ayam, pencuri ayam. Nah, Taufik ini, dia tidak mau masuk hutan. Dia bilang, aku hadapi karena aku salah. Terus orang ini apa kerjanya? Kalau kerja punya duit sedikit, dia ngajak anak-anak kecil makan. Nulungi anak-anak kecil untuk uang sekolah. Itu selama 10 tahun. Akhir anak itu, orang ini karena menyayangi anak sama merubah cara hidupnya untuk menyayangi anak. Merubah itu menyayangi anak. Apa yang terjadi? Yang di kepalanya PA itu bukan lagi orang menuduh dia pencuri ayam. Dia dikatakan penyayang anak. Jadi kalau ada masalah, ada kita berbuat salah, jangan lari dari kenyataan. Hadepin itu, dan kita coba berbuat lagi. Memang nggak mudah sekali. Karena orang kalau sudah seperti itu, dan kita lari dari kenyataan, maaf ya, justru kita yang susah. Cerita ini yang membuat saya bangkit untuk masuk kembali ke masyarakat. Orang mau ngatain saya pencuri uang, terserah. Orang mau ngatain ketua Perbasi ini bekas maling, terserah. Tapi saya akan berusaha lebih baik lagi. Saya mau tanya di antara kalian semua yang ada di sini, ada nggak di antara kalian yang tidak pernah berbuat dosa angkat tangan kalian? Itulah. Maka saya katakan, nggak usah. Kalau saya sudah salah, hadapin. Kita selesaikan. Dan kita jangan berbuat lagi lebih baik. Itu ya, kira-kira gitu ya. Jadi saya nyampein kenapa saya bilang gitu. Kenapa saya nggak mau lari, saya tetap ngadepin. Karena saya pikir saya harus menjadi penyayang anak, jangan menjadi pencuri ayam. Itu dalam prinsip saya. Terima kasih ya, terima kasih. Ini cerita aja. Terus nomor 6, Min. Masuk nomor 6 apa ya? Lanjut, Su. Oh ya, ini. Oke, banyak orang berbicara tentang produk. Juara. Ini saya belajar dari Coach Octave. Saya belajar dari Coach Cecep berdua. Waktu saya berada di tim nasional bersama mereka, Coach Octave itu pelatih fisik tim nasional, Coach Cecep dan sama Coach Inyo itu pelatih tekniknya tim nasional, saya manajer timnas. Saya ngomong, waduh ini kalau kita nggak dapat medali perunggu nanti gimana. Coach Octave tuh tiap hari sama Cecep ngomel sama saya. Cai, itu yang perlu itu bukan juaranya, tapi proses menuju juara itu. Saya kan nggak tahu proses itu apa waktu itu. Terus saya pikir setelah dia ngomong, ya ini latihan jalankan dengan baik. Yang mahal itu bukan juaranya, tapi justru proses menuju juara itu yang mahal. Jadi kalau kamu mau belajar, rekam kita latihan selama kita latihan. Itulah proses. Terus dia ngomong, karena kan saya jadi manajer ya, prosesnya tahu nggak kayak? Ambil contoh, lu tiap hari keluar beli makanan buat anak-anak, tiap hari malam harus periksa ini, periksa itu. Itu prosesnya. Jadi kalau juara itu hasil dari proses yang kita kerjakan. Saya ribut sama, Cecep ribut sama Octave.
gara-gara sisi pendapat mau ke Filipina gimana. Itu prosesnya. Jadi kalau seorang cuma mikir produknya juara terus, dan tidak mempersiapkan bagaimana proses yang baik, saya kira kita sedang salah. Maka kalau ada pelatih yang saya katakan, kalau kamu pengen menjadi juara, mari gabung bareng. Lihat proses apa yang dilakukan oleh tim itu. Itu yang akan membuat kita menjadi sukses. Jadi saya boleh katakan, banyak orang yang melihat keberhasilan seorang pemimpin dari produk atau hasilnya, tetapi mereka lupa semua produk itu hasil dari proses yang terprogram dan tersusun rapi. Mereka kan nggak tahu ya teman-teman. Cecep tuh kalau bangun pagi jam berapa, harus latihan pagi ini itu kan nggak segampang itu. Tetapi orang tahunya, juara bagus ini. Tetapi itu yang apa? Yang justru saya katakan prosesnya itu. Kalau kita sampai dalam latihan, kita dikatakan, wah gila tuh, edan. Nah, itu benar. Berarti kita pada proses yang benar. Sedang menuju kepada juara produknya itu. Oke, sekali lagi, rekan-rekan, pelatih, jangan pernah berpikir hasil yang bagus. Kalau kita tidak mau menyusun proses dengan bagus dalam persiapan tim itu. Oke, kita maju nomor 7, Min. Nah, pemimpin bukan bos. Saya boleh sampaikan ya, ini mungkin nggak usah terlalu dibahas terlalu lebar lah. Ini cuma pandangan susut dari teman-teman. Di situ dituliskan bahwa seorang bos itu memerintah, tetapi seorang pelatih itu mengayomi. Seorang bos itu mengatakan saya, tapi seorang pemimpin mengatakan apa? Kita. Jangan bilang saya terus saya, aku, kita tadi. Seorang bos memberikan rasa takut, tapi seorang pemimpin itu rasa hormat. Jadi kalau waktu kita menang, kalau takut kalah, bosnya marah-marah, enggak. Tapi kita harus belajar sebagai seorang pemimpin, bagaimana kita bukan ditakutin orang, tapi kita dihormati orang. Seorang bos memberikan kritikan, tapi seorang pemimpin memberikan saran dan pujian. Seorang bos menyatakan diri sebagai atasan, tapi seorang pemimpin sebagai rekan sekerja. Ini boleh ditulis nanti. Seorang bos melemparkan tanggung jawab, tapi seorang pemimpin mengambil tanggung jawab. Mengambil tanggung jawab. Jangan kalau orang ada apa, enggak tahu ini, enggak bisa. Kita harus bertanggung jawab. Seorang bos terfokus pada hasil, tapi seorang pemimpin terfokus pada orangnya. Udah, Min, kita lewati aja ini. Ini nggak terlalu penting, soalnya kata-kata aja. Nah, egois ini. Setiap pemimpin pasti punya egois yang kuat. Setuju nggak? Ayo. Jadi kalau nggak punya egois, nggak mungkin. Jadi kalau saya berbicara di antara pemimpin Perbasi, pasti egoisnya gede-gede. Jamin kalau ngomong, Makassar gini. Waduh, bangga Makassarnya tinggi. Pak Ratana, Banjarmasin gini. Ini satu lagi. Yang satu lagi, Jos, wah itu loh bagus itu. Iya, semua ngomong egonya masing-masing. Tetapi seorang pemimpin yang bijak akan mengesampingkan egonya demi untuk kepentingan tim. Maka saya bilang jamin kemarin, kalau emosi sama orang, jangan emosi. Pemimpin itu mengayomi segala warna, kuning, hijau, biru, merah, biru, putih, udah semua. Jadi kalau nggak mau mengayomi berwarna-warna, ya sudah, jangan jadi pemimpin, jadi pengikut aja, misalnya gitu. Pemimpin harus bisa mengayomi, egonya kuat. Kalau pemimpin egonya kuat, bukan pemimpin. Pemimpin harus egonya kuat, tapi ego kuat itu ketika kita menghadapi, kita harus mengutamakan tim kita daripada ego sendiri kita. Maka saya katakan, ketika tadi dia tanya bagaimana saya menjual rumah saya, kalau saya pikir kok goblok rumah dijual, tapi saya nggak boleh berpikir untuk hidup saya aja, tapi juga bagaimana organisasi ini bisa berjalan. Ya jadi pemimpin gimana? Egois itu bawaan lahir manusia, tapi saya percaya egois kalau tidak terkontrol akan merusak semua organisasi yang kita pimpin. Setiap orang mbak egois, ya. Saya kasih tahu cucu saya 2 aja,
dibelikan mainan bisa rebutan, baru umur 3 sama umur 5, rebutan. Jadi kalau egoisnya nggak kuat, bukan seorang pemimpin. Tapi egois itu boleh kuat, tapi harus jaga kepentingan tim. Oke ya, itu ya, lewat aja. Nomor 89 sekarang. Motivasi. Motivasi yang orang yang dipimpinnya adalah salah satu cara bagi memotivasi orang yang dipimpinnya adalah salah satu bagaimana kita membangun tim yang besar. Jadi kalau kita tidak bisa memotivasi anak-anak kita tidak akan bisa membangun tim yang besar menurut saya. Kegagalan yang sering tidak terukur adalah ketika seorang yang sedang terpuruk atau tertekan, tapi pemimpinnya tidak bisa memberikan motivasi yang benar. Jadi kalau seorang pemain gagal, belum tentu dia gagal. Karena pemimpinnya nggak kasih motivasi yang benar. Saya pernah kasih satu anak ngomong gini. Dia nggak bisa ngerokok. Dia suka ngerokok. Sampai ngomong, "Pak, saya ngerokok." Dan dia ngerokok sembunyi-sembunyi di luar lapangan. Oke. Terus dia bilang, "Aku lebih baik nggak ngerokok lebih baik aku nggak main basket daripada nggak ngerokok." Waduh. Kalau menurut Anda, aku bicara gitu gimana? Emin nggak suruh bicara, kalau ada pemain bilang gitu, aku kalau disuruh nggak ngerokok sama nggak basket, lebih baik nggak basket. Jawabmu gimana coba? Aku mau tanya, ini bisa dengar kalian salah satu ngomong deh. Ayo gimana? Jawabnya Emin. Waduh. Belum pernah ngalami gitu, Min ya? Belum pernah ngalami gitu ya? Belum sih, Sob. Biasanya pemainnya berhenti merokok. Enggak. Dia bilang, lebih baik aku berhenti basket daripada ngerokok. Ya, itu yang belum pernah saya alami, so. Nah, bagaimana susunan Saya jawab, bilang seperti itu? Mungkin yang lain ada. Silakan yang lain. Ada nggak? Yang lain ada nggak yang mau? Ya, ada yang ngalami nggak? Anak-anak saya sayang semua sama saya, so. Cie. Iya. Masih Akhirnya, kecil-kecil. Orang itu saya panggil. Saya bawa ke tempat anak-anak kecil-kecil yang main game kayak dunia fantasi tapi yang kecil di mall. Saya sengaja bawa dia, saya sudah pancing, saya rencanakan, saya ajak dia duduk ya, ajak duduk. Kamu lihat anak-anak kecil itu, bilang, wah Pak, seneng ya anak-anak itu lihat toh, masa bahagia tuh anak-anak seperti ini. Bahagia ya, Papa juga pengen punya anak-anak seperti itu, masa bahagia seperti ini. Iya Pak, aku juga pengen. Masa bahagia paling seperti ini kenapa? Coba ambil contoh. Dia bermain dengan tidak ada yang larang. Dia teriak sana, teriak sini, nggak ada yang larang. Tapi kalau dia coba ngerokok di sini ada yang larang. Anak itu matanya melihat saya dan menunjukkan rasa benci. Matanya lihat saya. Kenapa? Marah sama Papa. Kenapa? Anakku bener, anak ini nggak ada yang ngerokok di sini. Coba lihat ada yang ngerokok. Mereka senang-senang semua. Apa kamu lahir dari perut ibumu langsung ngerokok? Bisa nggak kamu ngerokok? Kamu ngerokok pertama umur berapa? Umur 12. Selama 12 tahun kamu nggak ngerokok, itu kok bisa? Kok sekarang kok nggak bisa, kenapa? Pikir yang baik-baik. Kalau ingin tumbuh bahagia seperti anak itu, jangan rokok. Saya kasih tahu. Anak itu 3 hari kemudian, mungkin selama 2 hari dia keki benci sama saya. Dia saya bawa ke tempat mainan itu, ternyata jebak dia. Hari ketiga dia nemui saya, dia nangis meluk saya. Dia bilang, ya, saya lebih baik meninggalkan rokok daripada saya meninggalkan basket. Dan ketika saya peluk anak itu nangis hampir setengah jam lebih. Saya kasih tahu teman-teman, jadi seorang pelatih harus bisa memotivasi, memberikan solusi yang baik. Kalau seorang pelatih itu sudah tidak bisa memberikan solusi, tidak bisa memberikan motivasi yang baik buat pemainnya, tidak bisa menjadi bapak yang baik bagi pemainnya, sudah gagal. Jadi motivasi sangat penting untuk membangun sebuah tim. Gitu ya.
Ini Cita yang, kalau susu Cita gitu banyak lah. Nomor 10. Nanti kita jawab, setelah nomor 10 saya jawab dulu Bapak pertanyaan. Nomor 10 apa ini? Oh, komunikasi. Ya. Salah satu keberhasilan seorang pemimpin adalah dipandang bagaimana cara dia membangun komunikasi dengan sebelah pihak. Banyak pelatih yang gagal karena tidak bisa membangun komunikasi. Ya, komunikasi itu akan beda ketika komunikasi saya dengan pemain di lapangan dan komunikasi saya dengan pemain ketika ada di ruang makan. Ketika komunikasi kita dengan pemain waktu ada di mes. Ketika komunikasi saya dengan pemain ketika kita bermain bersama. Iya dong, kalau pelatih ketika ada di lapangan, harus tahu dong komunikasinya sebagai apa, pelatih dan pemain dong. Tapi ketika kita di tempat makan, tanya aja anak-anak ikut saya itu. Makan sini, ya Pak, ini apa? Ya nggak apa-apa. Itu komunikasi yang dibangun seperti itu. Kalau kita ketika ada di mes, ya komunikasi sebagai siapa pemain mes, jangan kotor-kotor, ini nggak boleh. Nah, pemain biasanya, pelatih biasanya, di semua tempat dibuat komunikasi yang sama. Itu yang tidak bisa. Di lapangan marah-marah, ngukum orang, ini, itu. Di mes ngukum orang. Di tempat mandi kotor, ngukum orang. Waduh, lah, terus komunikasinya gimana? Menurut saya komunikasi harus dibangun, harus dibangun. Banyak pemain yang gagal karena sulit untuk membangun komunikasi dengan orang di bawah. Benar nggak? Ketika kita di atas, kita membangun komunikasinya, lu bawaan saya, nggak bisa. Nggak bisa. Pemain itu, ini Livana dari masuk sini nggak hari ini ya? Nggak masuk ya? Belum, nggak ada. Oh ya. Livan tuh menjadi pemain saya ketika dia masih SMP. Saya pernah satu saat menjadi pelatih Livan, dan ketika main tim, dia hari itu main jelek sekali. Saya panggil dia, saya pukul perutnya, buang! Dia lihat saya matanya melotot. Tapi saya kasih tahu, mainnya bagus. Salah satu komunikasi di lapangan, saya dengan dia. Jadi menurut saya komunikasi harus melihat keadaan juga. Anak lagi keadaan nggak baik, komunikasi bagaimana kita cara bangun. Jadi semua masalah atau halangan bisa kita selesaikan dengan melalui apa? Komunikasi yang baik. Nah, komunikasi yang baik harus lihat keadaan, harus lihat suasana, harus lihat di mana tempatnya. Sekarang saya mau tanya, ya ini ada teman saya gila, Erick Thohir. Semua kenal Erick Thohir ya? Ya, saya kalau lagi makan sama Mas Erick itu sukanya makan kan ya? Tapi jangan ngomong, ini Menteri BUMN sukanya makan, saya ditangkap sama Menteri BUMN. Oh, dia makan sama saya di Solo, makan nasi liwet, makan empelati. Mas, makan empelati banyak sampai 4, Mas. Kayak ketawa-ketawa. Wah, enak. Makan kongko, dorong sana, dorong sini, saya kayak bapak sama anak kongko gitu kan, guyon-guyon kan. Kemarin ke Beijing juga sama dia makan. Iki enak, nasi gorengnya gini kan gitu. Sekarang dia Menteri BUMN. Terus saya ke kantornya dia. Lagi ada upacara. Dia lagi jadi komandan upacara, jadi inspektur upacara. Terus saya dari jauh masuk, Mas Erick, apa nggak gila itu? Nah, itu komunikasi yang nggak baik. Nggak lihat keadaan, nggak lihat waktu, nggak lihat suasana. Kalau saya ketemu dia, waktu ada di seperti itu, saya manggilnya apa? Pak Menteri, selamat pagi. Gimana Pak? Sehat Pak? Ya, silakan duduk Pak. Gini, gitu. Tapi kalau itu saya bawa ketika makan nasi goreng, nggak cocok. Selamat pagi Pak Menteri, makan nasi goreng, nggak cocok menurut saya. Nah, itu yang aku mau kalian belajar. Ada orang tanya kepada saya, maaf ya, tapi ini jangan disebar-sebar di luar. Susu ini kok banyak dekat-dekat dengan orang-orang yang maksudnya pengusaha ini itu. Ya, saya
kalau misalnya ngadep mereka, ya harus hargai mereka sebagai di mana dia seorang pemimpin, dia pengusaha. Tapi beda juga ketika saya duduk bareng, makan bareng. Saya kalau main basket, misalnya ikut tempat Mas Eda main basket, ya guyon-guyon dong. Mas, ini. Tapi jangan ke kantornya, kita guyon sama dia. Nggak bagus. Menurut aku nggak bagus. Nah, kadang-kadang kita tuh membangun komunikasi, tapi tidak sesuai keadaan, tidak sesuai suasana, dan tidak sesuai tempatnya. Itu yang perlu kita jaga. Undamin, kita jawab pertanyaan dulu. Ada berapa pertanyaan masuk? Nanti 5 saya sambung lagi. Ini jam berapa udah nih? Masuk. 8. Seberapa? 8, Su. 7.30, Su. Ya, sepertinya udah dah. Ya. Gak apa-apa, Su. Su, ini mengenai teknis ya, Su. Malam, Su, mau tanya tentang solusi dalam menghadapi pertandingan. Kadang dalam mengambil keputusan harus cepat. Solusi bisa diambil dari sisi teknis maupun non-teknis. Nah, kalau menurut Susu, lebih besar mana porsinya? Apakah teknis atau non-teknis? Kalau saya dalam pertandingan harus bicara teknis dulu, tapi tidak boleh merupakan non-teknis. Jadi kita kalau memberikan solusi dengan teriak-teriak, dengan marah-marah, tekniknya gini-gini ribut. Mesti kita berikan solusi teknik, tapi jangan melupakan solusi tentang non-teknis. Ambil contoh, misalnya saya dengan pemain saya, ya, Meldi tahu namanya Ari. Saya sayang dia banget. Saya kalau lagi marah itu sama dia, paling tak pegang, tak lihat matanya, paling sudah diem. Ya. Tapi ada yang kadang-kadang perlu diapain? Perlu ditabuk pantatnya, pak. Tapi solusinya harus sampaikan. Tapi cara penyampaiannya harus menghargai dia sebagai seorang pemain. Nah, kadang-kadang pelatih di lapangan itu tahu nggak, marah-marah, solusinya nggak nyampe. Time out-nya 1 menit, marah-marahnya 38 detik habis. Jadi kalau saya, yang pertama sampaikan solusinya, tapi jangan merupakan tentang non-teknisnya. Bagaimana pemain-pemain itu harus kita kasih tahu. Ambil contoh, kalau sampai di dalam pertandingan keadaan gawat, saya ingin nyampaikan pada yang tanya ini juga, seberapa detik bagaimana cara latihan mengambil keputusan. Yaitu sering jadi pelatih di dalam pertandingan. Kalau kamu sering jadi pelatih dalam pertandingan, kamu akan cepat mengambil keputusan. Dan apa yang kamu alami di dalam puluhan tahun di belakang itu akan segera muncul di otakmu kuat, muncul di otaknya kita kuat. Tapi kalau pelatih yang nggak pernah jadi pelatih, terus mendadak sudah jadi seorang leader, dia akan susah mengambil keputusan. Keputusan itu memang harus segera. Dan yang paling penting, keputusan itu bukan keputusan kita, tetapi kita harus percaya asisten kita yang membisiin kita. Maka kalau ada asisten bisi, kita dengarkan. Karena itu adalah masukan-masukan yang baik. Saya berkali-kali gagal karena nggak mendengarkan masukan dari mereka. Itu ya, kira-kira ya. Yang lainnya ini ada. Ada, So. Ini dari Mas Yuhada dari Indramayu, Kaplongan. Oh, Indramayu. Waduh, dekat dong. Ya. Maaf, Coach Dani, saya mau bertanya. Awalnya saya kuliah karena ingin memperdalam bola basket. Namun ternyata tidak sesuai dengan apa yang saya pikirkan. Dan saya pun masih minim di bola basket. Coach, saya kan baru ketika saya ngelatih, seringkali merasakan dilema dalam lapangan. Misalnya ketika menjalankan program latihan, harus ada pengambilan data, harus analisa data atlet, gitu, atlet ya. Terus gimana sih caranya mengambil data? Bagaimana sih caranya mengobati? Itu persoalan dilema ini, So, dalam melatih dan dengan pelatih yang masih baru sama sekali. Aku nanti nggak bisa banyak ya ngomong gitu ya. Yang banyak bisa ngomong itu Meldi. Meldi itu orang sekolah dan di basket. Ternyata yang kita belajar dari sekolah itu tidak bisa 100% masuk ke lapangan. Pasti ada perbedaan menghadapi. Kalau aku nggak keberatan, supaya Meldi yang menjawab. Karena dia sekolah, bagaimana ilmunya dia ditanamkan di lapangan, tidak meninggalkan autodidaknya, tapi juga tidak meninggalkan sekolahnya.
Saya sangat berbahagia Mas Suhada, kalau Anda kuliah dan Anda sekarang melatih, itu yang saya harapkan Anda seperti kalian ini yang menjadi pelatih. Lalu kalau kalian bisa sekolah dan sudah juga menekuni teknik di pelatihan bola basket, itu yang paling perfect menurut saya. Maka kalau ada orang ngomong saya bilang, Pak Dhani itu kan otodidak gini-gini, ya biar menurut aku. Tapi saya pengen di generasi bawah saya yang sekolah dan yang pelatihan tiap hari itu bisa digabungkan, itu menjadi satu kekuatan bagus. Kalau masih ada Meldi, boleh suruh Meldi bicara, jamin. Lebih bagus ini Meldi bicara. Ada nggak? Ada, Su. Mas Meldi. Pulsanya habis lagi tuh. Ada, Su. Kak Meldi. Kak Meldi. Minta dibeliin pulsa dulu sih. Anda nggak ada? Nggak dengar? Lagi nggak di tempat mungkin, Su. Tapi masih. Oh, ya. Ya. Oke, boleh nggak kita tunda dulu nanti biar dia jawab ya, jangan saya. Itu lebih bagus dia karena dia ngalami. Dia ngalami lebih bagus sih. Oke, yang selanjutnya apa ya? Nggak ada pertanyaan lagi? Ya. Ini satu sudah dari daerah Makassar. Kembali masalah model kepemimpinan. Unding bertanya, apakah model kepemimpinan Susu yang sekarang di PP Perbasi dan selama melatih basket itu bisa diaplikasikan, dilaksanakan, atau diedukasikan ke seluruh pengurus Perbasi di seluruh Indonesia? Yang hanya daerah Jawa aja yang aktif, maksudnya gitu. Supaya daerah lain juga punya anak muda gitu, yang banyak. Harusnya bisa sih, nih, kalau itu bisa sih ya. Maksudnya saya juga dalam pengurusan yang kedua ini saya juga berpikir menarik anak muda banyak, juga narik cewek-cewek banyak. Karena perlu juga ada keseimbangan sih yang muda sama tua. Karena kalau sudah 4 tahun lagi kan yang lain sudah tua juga, yang muda harus naik. Kalau itu seperti kesadaran dari pemimpin sih. Kalau saya kesadaran dari pemimpin sih. Karena kan nggak ada orang tiap hari tambah umurnya turun kan. Orang pasti tiap hari umurnya naik. Jadi menurut saya pemain yang muda itu boleh jadikan orang yang bekerja, yang senior itu jadikan bagaimana menjadi bot dan dia memberi saran pandangan pada anak-anak muda itu. Saya gitu. Kalau nggak ada kita terus dulu, nanti Meldi biar jawab yang tadi ya, satu jangan lupa ya. Yang nomor 11. Ya, siap. Lanjut, So. Berani belajar dari kesalahan dan kegagalan adalah bagian dari kesuksesan seseorang. Jadi izinkan pemain ofisial kita untuk bisa berbuat salah. Tetapi bagian kita memberikan support untuk mereka belajar dari kesalahan itu. Nah, ini yang banyak pemimpin yang kalau memberikan tugas kepada pemainnya atau pelatihnya atau apanya, jangan salah ya, jangan ini ya. Menurut saya salah. Memang semua kita pengen berhasil, pengen menang, pengen apa, tetapi ketika gagal, itu adalah cara belajar dia dari kesalahannya dia. Seperti ambil Susu. Karena Susu gagal keuangan, maka sekarang pakai uang, hati-hati. Jangan ngawur lagi, udah bukan zamannya gitu ya. Harus hati-hati ini. Jadi izinkanlah orang yang di bawah kita itu untuk berbuat salah. Ketika dia salah, justru jangan kita tekan dia. Nah, ini saya cerita lagi satu. Ketika uang saya habis, saya susah, saya sempat ke Jakarta. Ke Jakarta kerja, saya kerja dengan papanya Hasan Ghazali. Kalian tahu semua Hasan Ghazali nggak ya? Itu direktur IBL yang lalu. Hasan belum lahir waktu itu, Hasan Ghazali belum lahir. Saya ingat banget papanya Hasan tahu keadaan saya, waktu itu keuangan saya agak parah. Kalian tahu nggak? Kalau kemana-mana, dia naik mobil sama saya pasti dikasih dompet, dompetnya dia suruh saya bawa.
Saya nggak tahu maksudnya apa, dia kok dompetnya suruh saya bawa. Ketika ada di rumah makan, terus dia bilang, foto ya? Dia bilang, oh ya, aku bayar ya, Pak Go, ini uangnya, ini. Jadi dia ngasih percaya pada kita. Dia ngasih kita muka juga untuk menghadapi orang-orang. Tetapi gimana kalau dia sampai nggak percaya sama saya lagi? Ya saya akan akhirnya minder seumur hidup. Tetapi bos-bos seperti Pak Susanto, Pak Go, itu papanya Hasan, biar orang lain banyak ngomong dia tentang ini, itu saya nggak ada urusan. Tetapi dia adalah salah satu orang yang memberi kepercayaan saya untuk bangkit. Bagaimana? Nyoh, ini pakai, nyoh, ini. Saya masih ingat, saya disuruh ambil uang bank 70 juta, dibawa di kantong, saya sampai takut. Udah, lu bawa aja. Saya sampai takut, jangan Pak Go, jangan. Enggak, bawa aja, enggak apa-apa. Dari hari itu saya berpikir, enggak semua orang memandang saya rendah, tapi ada orang bisa membawa saya lebih tinggi. Maka kalau saya pikir, kasih kesempatan mereka untuk banyak belajar. Maka saya tulis banyak orang yang menjadi sukses karena belajar dari kesalahan atau kegagalan masa lalu. Karena suatu yang menyakitkan kadang justru menjadikan motivasi untuk mereka mencapai sukses. Jadi jangan takut dengan salah. Menurut saya kita harus belajar dari kesalahan kita. Ambil contoh di pengurusan perbasi yang lalu, saya banyak kurang di dalam mungkin administrasi apa-apa. Sekarang saya mencari orang yang kuat di administrasi. Saya kalau meeting banyak dengan bidang administrasi, karena saya tahu itu kekurangan saya. Organisasi kurang, saya cari lagi orang bisa. Jadi jangan sudah yang salah, atau kita salah terus. Menurut saya enggak. Kita harus berani belajar dari kesalahan untuk berubah. Walaupun kadang kita masih serang tentang itu, ya nggak apa-apa. Tapi yang penting hati kita pengen belajar dari semua kekurangan itu. Saya kira kalau kita belajar ke kesalahan kita itu sesuatu yang indah buat kita. Mungkin maju lagi, Bin. Nah, ini. Dipercaya dan mempercayai. Seorang pemimpin itu harus dipercaya oleh pengikutnya. Baik dalam perkataan dan perbuatannya. Setuju ya? Jadi ini tadi sudah kita bahas. Kedua, seorang pemimpin harus bisa mempercayai pengikutnya. Pemimpin yang tidak bisa mempercayai, memberikan tugas pada pengikutnya, karena semua tidak mungkin dikerjakan oleh diri sendiri. Yang paling penting kita harus mengawasi. Pemimpin yang baik harus memberikan tugas kepada anak buahnya, tapi kita tetap mengawasi. Kita harus minta laporan supaya kita bisa meminimasi kekurangan mereka. Tetapi kalau sampai salah atau kurang, ya udah. Itu bagian dari apa yang kita percayakan menugaskan mereka. Sehingga kalau salah, maaf, jangan marah-marahi dia di depan orang umum. Saya kalau salah, justru tak undang orangnya. Kamu nggak benar ini nggak benar. Panggil dia berdua ngomong. Ini nggak benar, lo nggak boleh ini. Tetapi kalau kita justru dia salah, kita ngomong depan, ini nggak benar gini. Lah itu justru bukan mempercayai orang, justru itu tidak membuat orang itu menjadi percaya. Ketika nanti kita kasih tugas lagi, anak itu nggak berani lah. Jadi menurut saya harus berani menugaskan, karena kita sebagai seorang pemimpin tidak mungkin mengerjakan itu semua. Kesalahan pengikut adalah bagian dari mempercayai. Yang tadi saya ngomongkan, ya mungkin. Karena itu kita mempercayai orang, masih ada yang kesalahan. Nah kalau kita bisa mempercayai orang, ya harus mempercayai bagaimana kesalahan itu kita terima dengan baik. Karena kalau tidak, kita berarti tidak bisa mempercayai anak buah kita. Susah ya, dipercayai sama mempercayai ini sangat susah sekali. Oke, kita masuk lagi yang ke-13. Ya, respect, ini perbedaan penting. Kalau seorang pemimpin yang takut dengan perbedaan, maka pemimpin tersebut tidak pernah akan berhasil. Makanya aku bilangin Yamin, kalau pensil warnanya merah semua, biru semua, itu tidak bagus. Tapi respect kepada perbedaan. Karena kalau perbedaannya itu semua ada, berarti kita lengkap. Maka kalau cari asisten pelatih, jangan cari yang yes man, yes pak, yes bu. Ya kalau Meldi dulu kalau saya katain, dia kadang-kadang pak ini gini-gini, dia jawab, nggak apa-apa, saya respect dengan perbedaan. Saya kalau ketika saya bilang A, Meldi bilang B, terus saya nggak mau terima B-nya Meldi, salah nggak? Salah.
Kalau Meldi nggak mau terima A, saya salah. Salah. Tapi kalau saya mau terima B-nya Meldi, berarti saya punya AB. Meldi kalau mau terima A saya, berarti Meldi punya BA. Itu yang harus kita mau. Jadi ketika kita punya senjata lebih banyak dan lengkap, bagus. Punya asisten coach, jangan cuma bilang yes coach, jangan. Cari asisten coach harus benar-benar orang bisa 5 jari. Ini 5 jari. Kalau kita jadi jempol, kita harus cari telunjuk, tengah, kelingking, jari manis, itu harus ada. Jangan semua jempol semua, kalau tangan kita jempol semua, apa yang kita pegang nanti? Harus dilengkapi. Kalau kita bisa melengkapi dengan perbedaan fungsi masing-masing, akan bagus sekali. Perbedaan justru menjadi pelengkap buat keberhasilan tim. Asal perbedaan itu tidak menuju menghancurkan tim. Kalau tangan 5 ini jari, ini kan nggak bisa menghancurkan tim, karena nggak kemana-mana. 5 ini adalah tangan kita. Tapi kalau berbeda, tapi menghancurkan tim, itu tidak bagus. Mencari orang yang berbeda itu bagus sekali, karena justru itu akan menjadi kekuatan dan pelengkap tim kita. Setuju ya? Kalau saya sekarang punya sekjen, saya punya sekjen di Perbasi cewek. Orangnya keras, orangnya ini, saya senang beda sama saya. Tetapi dia bagus. Saya punya orang yang namanya Rufiana. Waduh, itu kalau ngomong sama saya, tapi itu beda sama saya. Tapi saya terus ditegur dia, tapi saya tahu dia negur dengan maksud baik. Negur supaya saya baik. Kalau saya singkirkan Rufi, singkirkan Mbak Nirmala, saya kasih yang, ya bos, mati kita masuk lubang nanti. Jadi kita harus respect pada perbedaan. Perbedaan itu yang membuat kita lebih tangguh. Ayo kita nomor 14 sudah mau selesai ini. Bijaksana dalam memutuskan. Semua keputusan kita tidak pernah akan adil. Harus sadari, tidak pernah akan adil. Nanti saya kasih cerita ya. Semua keputusan kita pasti ada risikonya. Ambillah keputusan bukan yang paling sedikit risikonya. Ini paling jelek memimpin. Ngambilnya paling sedikit risikonya. Tetapi paling bijak dalam keadaan. Pak Jamin, susu permisi ke toilet dulu ya. Ini waduh, kamar ini banyak AC-nya dingin banget. Kirain mau tanya lagi saya, Su. Saya izin minum dulu juga ya, semua. Oke. Ya. Tulisan ketiga. Jadi kalau yang kedua, semua keputusan kita pasti ada risikonya. Ambillah keputusan yang bukan sedikit risikonya, tetapi paling bijak dengan keadaan. Ketiga, jangan pernah mengambil keputusan karena dalam keadaan emosi dan senang. Ini bahaya sekali. Ini orang semua tahu lah. Orang emosi itu bisa ribut, akhirnya keputusan nggak bagus. Orang senang itu bisa janji dan akhirnya tidak bisa tertepati. Semua keputusan kita harus berarti untuk kepentingan tim, bukan pribadi. Nah, ini saya mau cerita. Semua keputusan kita tidak akan pernah bisa adil. Ini ada satu cerita pernah saya alami. Ketika saya berada di Medan, saya tahu pemain saya ada 4-5 orang yang tingginya hampir mendekati 2 meter. Kakinya itu sampai ada yang nomor 51. Waktu itu, saya kalau beli sepatu buat mereka, harus ke Penang. Bukan ke Penang. Harus ke Kuala Lumpur. Waktu itu saya masih tinggal di Bandung. Jadi kalau dari Medan ke Bandung, saya sengaja mampir ke Kuala Lumpur untuk beli sepatu buat mereka. Sepatunya itu mungkin kalau di sini ada hitam tahu, sepatunya itu di Hope Station.
Obsession itu teman baik kita, dia pemain nasional Malaysia. Terus saya kalau beli, bawa pulang ke Medan, saya kasih ke anak-anak pemain kita yang ukuran 50, 49, 48. Tetapi yang ukuran 46, 45 saya beli di Jakarta, ya, kadang beli di Medan. Akhirnya terjadilah ngomong, wah kok tidak adil ya, yang sebagian belikan di luar negeri, sebagian belikan dalam negeri. Akhirnya apa? Saya bingung, ini kok tidak adil gimana ya? Tapi yang sebagai seorang pemimpin kita harus punya hikmat ya, punya bijaksana. Saya akhirnya satu malam, saya kumpulkan mereka, saya kasih setiap 3 orang 70.000 uang Indonesia. 70.000 uang Indonesia. Saya bilang 3 ini 70.000 dibagi 3 orang, nanti cara baginya tolong dikasih tahu besok ke saya. Saya kasih tiap 3 orang 70.000. Akhirnya besok beliau bilang 70.000 dibagi 3 tidak pernah akan bisa adil. Tidak akan pernah bisa adil. Karena mesti ada koma-koma, kurang ini, kurang itu pasti. Terus ada yang ngomong, oh kalau mau adil, yang paling tua dikasih 30, yang muda 20-20. Ada yang adil, oh ini itu banyak-banyak. Ternyata semua tidak bisa adil. Singkat cerita, hari keempat, saya berikan mereka kue tiaw. Kalau sini ada orang Medan tahu. Saya belikan kue tiawnya kue tiaw murah, 3.500 satu bungkus. Waktu saya masih di sana ya. Kue tiaw itu kue tiaw namanya kue tiaw balap. Waduh, karena isinya cuma benar-benar yang kue tiaw goreng paling asli di Medan kalau kalian tahu adalah kue tiaw balap. Karena kalau kue tiaw yang pakai daging, pakai sayur itu bukan kue tiaw asli. Ini asli kue tiaw goreng. Cuma kue tiaw digoreng aja. Jadi harganya murah 3.500. Saya belikan setiap anak 3 bungkus, 3 bungkus, 3 bungkus, 3 bungkus, 3 bungkus. Ketika malam itu mau makan, ada satu anak namanya Jonathan. Tingginya 2 meter, gede, gemuk. Begitu lihat kue tiaw 3 bungkus, dia ngomong, oh puji Tuhan, ini kenyang pas, ini pas 3 bungkus. Waduh, enak sekali. Kenal dengan namanya Dimas Muhari, pemain CLS. Dia bilang, Pak, kok beli 3, 1 aja cukup, Pak. Ngapain? 1 lagi. Enggak, semua harus makan 3 supaya adil. Terus ada yang protes, Pak, belinya gini ya. Terus saya bilang, harus adil, harus sama. Makanya 3 semua. Terus akhirnya, salah satu perkataan Dimas yang saya masih ingat sampai sekarang. Pak, aku tuh 1 cukup, Pak. Saya mau tanya, kalau Jonathan 3 cukup, baru pas, Dimas 1 cukup. Aku tanya, kalau gitu Papa beli sepatu, yang 1 dari Malaysia dan 1 dari Jakarta, salahnya apa? Nah, kadang-kadang kita kalau menyelesaikan masalah, itu punya hikmat. Harus pintar-pintar menyusun. Sejak itu, saya bilang, yang namanya adil itu tidak harus sama. Yang namanya adil harus semua itu sudah mengatakan aku cukup. Nah, itulah yang saya perlu katakan kepada rekan-rekan. Kadang-kadang kita perlu itu. Min, masuk nomor 15, Min. Besarkan anggota tim. Jadi ini banyak pelatih yang kurang, banyak pemimpin yang kurang. Banyak pemimpin yang ingin membesarkan dirinya, tetapi lupa untuk membesarkan anggota timnya. Yang kedua, kalau seorang pemimpin dengan fokus untuk membesarkan anggota timnya, maka sesungguhnya dia sedang membesarkan dirinya. Ketiga, dari pengikutnya, maka orang akan bisa menilai siapa dan seperti apa besarnya seorang pemimpin. Rekan-rekan, saya sampaikan, kalau engkau mau menjadi seorang pelatih yang dikenal oleh masyarakat menjadi besar, jangan berpikir untuk membesarkan dirimu. Pikirkan, besarkan tim kamu masing-masing. Anak-anakmu itu besarkan. Kalau salah satu anakmu kamu besar, kamu latih dengan bagus, dia menjadi pemain nasional, orang ngomong, oh ini anak didiknya Pak Yamin.
Kalau satu asistennya Pak Yamin menjadi pelatih top di Indonesia, oh ini asistennya Pak Yamin sekarang jadi pelatih top. Oh, dengan sendirinya kalau anak buah kita semua berhasil, itu imbasnya kepada kebesaran kita. Tapi kalau kita memikir kebesaran kita, justru imbasnya tidak baik. Kita lupa membesarkan anggota kita. Kalau kita tidak membesarkan anggota kita, pasti kita gagal. Makanya saya bilang, siapa yang kamu didik dan berhasil, pasti yang dia ngomong, oh itu anak didiknya. Oh ini. Maka seorang pemimpin yang akan berhasil harus berpikir bagaimana membesarkan anak didiknya, membesarkan personel dalam timnya, membesarkan pelatihnya, membesarkan semuanya, bukan untuk membesarkan dirinya. Itu yang bisa berhasil. Saya pikir ini sudah 15, saya akan berhenti dan kita akan diskusi. Yang ini sudahlah, ini yang belakang-belakang nggak terlalu perlu. Kita mungkin bahas, diskusi, ada tanya jawab. Saya lebih senang. Saya minta bisa waktu berapa? Saya tidak keburu-buru selesai ya.